Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Setiawan Auto. Kali ini kita akan membahas tentang oli. Nah, oli apa yang cocok untuk kendaraan Anda nanti bisa kita bahas di sini. Ya, oli itu terdiri dari 3 jenis oli ya. Yang pertama ada oli mineral, terus yang kedua ada oli semi sintetik, terus yang ketiga ada full sintetik. Nah, yang oli mineral ini adalah murni dari hasil bumi atau minyak bumi. Terus untuk yang semi sintetik itu ada bahan 50% atau kurang lebih ya. Itu dari minyak bumi, terus setengahnya lagi dari sintetik atau aditif yang ditambahkan. Terus untuk yang full sintetik itu biasanya namanya full sintetik itu bahannya dari sintetik atau buatan. Jadi para ilmuwan menemukan bahan sintetik tadi untuk gunakan sebagai pelumas dan itu nanti bisa diatur dari apinya bisa diatur, kekentalannya bisa diatur sesuai fungsinya. Jadi untuk oli full sintetik biasanya harganya lebih mahal, sedangkan oli mineral itu harganya cenderung lebih murah dan ada tapinya, tapi memang kurang ramah untuk pembakaran. Biasanya digunakan di mobil-mobil diesel atau mobil-mobil armada angkutan seperti itu untuk oli mineral. Nah, terus bagaimana membaca kode oli yang tepat? Nah, ini bisa dicek di sini, Mas. Nah, ini saya berikan contoh. Ini kebetulan ada oli dari Timur Tengah. Biasanya kuat dan tahan lama dan tahan panas. Nah, ini ada 5W30. Terus sebelahnya ada 10W40. 5W30 ini apa? 5W ini adalah 5W ini kode nanti ada di tabel 5-nya ini, angkanya ini. Terus W-nya ini adalah kode winter atau dalam saat kondisi dingin itu kekentalan oli itu poinnya 5. Nah, terus yang 30 ini adalah kode saat temperatur tinggi. Itu jadi kekentalannya poinnya di 30. Nanti bisa dicek di tabel. Nanti mungkin tabelnya bisa dilampirkan. Nah, 5 itu berapa derajat Celcius, 30 berapa derajat Celcius, berapa kekentalannya nanti ada di tabelnya. Terus untuk 10W ya SAE-nya 10 itu saat kondisi dingin, 40 kenalan saat kondisi panas. Cuma itu aja. Terus SAE itu apa? SAE itu adalah Society of Automotive Engineering kalau tidak salah ya. Seperti itu. Terus di bawahnya ada API SN. Nah, API SN ini untuk kode API SN ini ada beberapa macam ya. Ada yang SN, SP, terus SL, SM. Nah, itu. Kode API ini menunjukkan kendaraan apa yang cocok untuk oli ini. Biasanya untuk mobil bensin itu API-nya depannya S. Kalau untuk yang diesel, contohnya seperti ini. Ini untuk diesel. Nah, ini bisa di zoom. Untuk diesel biasanya depannya C. Jadi misal Anda punya mobil bensin, carilah yang API-nya SN. Terus untuk SAE itu tergantung kondisi mobil dan tahun berapa mobil itu diproduksi. Biasanya untuk mobil-mobil zaman dahulu, mobil-mobil lama itu SAE-nya pilih yang lebih kental. Biasanya pakai yang 1540, ada yang 20 bahkan winternya. Terus untuk mobil-mobil zaman sekarang yang baru-baru itu minimal 10W40. Itu pun kilometernya sudah agak tinggi. Kalau yang masih baru grass itu ada yang 0W20, ada yang 030, ada yang 530. Sesuai kerapatan mesinnya dan spesifikasi mesinnya yang tentunya sudah diriset di perusahaan mobilnya sebelum diproduksi. Nah, untuk API sendiri apa? API itu adalah API. API itu adalah singkatan dari American Petroleum Institute yang bertugas untuk menentukan kualitas oli. Jadi jika SAE menggunakan huruf W dan angka, ini SAE-nya ini ada huruf W dan angka. Nah, kalau kode API itu ada SN, terus CH,
Kalau S itu untuk bensin ya, seperti tadi ya. Yang C itu untuk diesel, itu untuk apinya. Terus untuk yang kode-kode yang lain biasanya tergantung brand masing-masing. Kadang ada yang HAT atau untuk Lupromax biasanya ada HAT. Nah, untuk oli Lupromax HAT ini ada kodenya. Jadi ini heat activated technology. Nah, biasanya ya macam-macam mas. Intinya sama ya di dalam oli itu. Cuma mungkin aditifnya yang berbeda dan campurannya yang berbeda. Mungkin itu dulu untuk cara membacanya. Kita lanjut ke berapa lama atau kapan waktunya ganti oli. Nah, untuk ganti oli sendiri dari kami kita sarankan per 5.000 km. Baik itu kilometer masih rendah atau kilometer sudah tinggi. Jadi per 5.000 km maksimal 6 bulan. Karena apa? Di buku servis manual book itu biasanya per 5.000 kilo. Cuma kalau di dealer atau di showroom biasanya per 10.000. Nah, itu marketing aja biar long life. Ya memang kuat olinya, cuma efek jangka panjangnya itu kita yang di lapangan tahu langsung. Jadi biasanya ngerak olinya kalau per 10.000 jangka lama ya. Kalau untuk jangka pendek mungkin belum kelihatan, cuma jangka lamanya itu keraknya nempel-nempel, terutama kendaraan yang di daerah yang macet. Jadi olinya itu eh, lebih panas, lebih ekstra panas, jadinya nempel jadi kerak. Nah, per 6 bulan, ganti per 6 bulan itu karena apa? Karena olinya itu sudah terbakar, sudah terkena panas, teroksidasi. Jadi usia oli itu nanti cenderung lebih pendek kalau sudah terbakar. Berbeda ketika oli masih dalam kemasan. Ini 6 bulan setahun aman. Cuma kalau sudah terbuka, terus terkena panas pembakaran, teroksidasi, nanti jadi nggak awet dan biasanya mengakibatkan endapan di bawah bak oli itu. Nah, itu kurang bagus. Eh, Mungkin itu dulu mas, bahas tentang oli. Lain kali kita bahas oli tentang oli matic, oli transmisi, dan lain-lain. Nah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.